Baik, di sini kita akan melanjutkan repeat tutorial yang bagian part ke-7 ya. Seperti biasa, itu buka aja Revit kita yang sebelumnya, kemudian pergi ke 3D view. Lalu di sini kita akan coba buat railing di depan ini, dan kita akan coba perhatikan detail-detailnya juga ya. Kemudian di sini nanti ada atap kaca atau skylight. Kemudian kita akan buat rangkanya menggunakan struktur beam system ya, struktur beam system ya di sini nanti. Nah, baik, langkah pertama kita biasa pergi ke lantai 3 karena ini posisinya lantai 3. Jadi ternyata di sini tuh ada objek fasad ini. Ya, jadi kita harus cek kembali apakah ini sudah benar ya. Nah, kita klik W dan T. Nah, ini dia W dan T. Nah, yang harus kita pastikan di sini adalah bahwa lebar dari sisi fasad ini ternyata sudah melebihi. Kita coba klik annotate. Kemudian di sini ada align atau menggunakan DI, keyboard shortcut DI lewat 50 mm. Kemudian kita klik di sini. Kemudian coba edit in place. Nah, ini objek ini align aja atau klik AL ini align. Kemudian klik garis referensinya lalu klik di sini lagi. Oke, sudah klik ya. Nah, untuk bidang lainnya kita harus adjust juga, yaitu posisi lantai atas ya, edit boundary, kemudian ratakan kemari karena dia nge-snap kemari ya, ataupun nge-attach ke situ ya. Klik aja oke. Kemudian ini juga edit in place. Oke, lalu ini coba kita edit extrusion. Nah, ini bisa kita pick line ya, karena ini dia ke slice sama bidangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Yep. Oke, jadi tampilannya coba kita perlu perhatikan apakah sudah benar, atau mungkin selama saya ngedraftnya di AutoCAD itu ada objek yang kurang pas ya gitu ya. Jadi kita perlu cek juga di bagian ini. Nah, saya rasa sudah benar. Jadi yang tadi karena sudah kita revisi seperti ini ternyata kurang baik kelihatan fasadnya. Jadi kita coba undo aja. Undo beberapa kali itu bisa menggunakan ini. Nah, kebetulan karena di sini ada kesalahan, kita klik aja di sini icon ini, icon undo. Kemudian terus klik ke bawah itu, lalu dia akan kembali seperti semula. Sorry, ini sebelumnya trial and error saya harus hapus dulu. Oke. Nah, posisi fasad di sini saya rasa sudah mencerminkan atau mewakilkan ya, tidak perlu di-adjust lagi. Berarti secara bisa kita simpulkan bahwa sisi ini itu yang saya drafting dari CAD itu mungkin kurang kurang teliti. Jadi inilah gunanya kita menggunakan Revit, merefleksikan antara 3D yang kita buat beserta proporsi desainnya lalu disesuaikan dengan potongan plannya gitu ya. Jadi ini sudah benar, abaikan aja CAD-nya. Sambil belajar Revit kita mengkoreksi gambar. Nah, yang perlu saya pastikan adalah objek ini harus ketutup sehingga dari tampak depan itu dia tidak kelihatan bolong seperti ini gitu ya. Jadi ini harus kita edit lagi, klik ini, kemudian unpin objeknya, lalu edit in place. Kemudian di sini kita perlu create extrusion atau push and pull kayak di SketchUp. Klik pick plane. Pick plane ini pastikan kita ngambil plane bagian permukaan dari lantai 3 ya. Nah, setelah itu kita pergi ke lantai 3 plan-nya, kemudian kita
pick aja ini. Kemudian kita perlu pastikan bahwa ini berapa sih lebarnya. 250. Kita copy aja ke atas, CC atau CO 250. Kemudian tutup menggunakan ini pick line. Klik TR ya, atau menggunakan ini ya, trim atau extend to corner. Lalu klik ini, kemudian tutup ini ya. Kita perlu perhatikan dulu. Nah, permukaan itu secara default atau settingan terakhir saya itu -20, jadi kita harus adjust, mungkin buat 500 dulu. Ketika tidak sama, again kita menggunakan align tools, AL, ataupun menggunakan ini ya, align aja ke permukaan atasnya, lalu klik ini. Kemudian kita harus kita harus samakan materialnya. Jadi objek ini adalah warna putih yang saya rasa default saya untuk memodeling itu memudahkan kita secara visual ya. Saya kurang nyaman terhadap warna yang terlalu kayak gini lah, mencolok gini. Jadi dalam proses desain itu saya lebih kayak di SketchUp lah, putih gitu ya. Kemudian di sini saya klik, kemudian ada di sini plaster. Warna plaster saya buat warna putih. Kalian bisa setting ataupun buat versi kalian ya, terserah. Tapi so far sih apapun itu software saya lihat itu rata-rata menggunakan warna putih ya sebagai material utama, material dasar dulu. Nah, kita klik J, kita combine kemari. Kita join ya, sudah. Oke, sudah ketutup. Finish model. Kemudian model ini kalian harus memastikan ketika setelah modeling objek model in place seperti ini, kalian harus klik P dan N atau pin ya. Ini pinnya udah gray out. Kalau misalnya mau kalian unpin, nah itu. Ini bertujuan untuk tidak secara tidak sengaja nanti objeknya bakal kegeser. Menurut saya sih ini bukan kelemahan, tapi ini adalah hal safety yang diberikan dari Rapid sendiri gitu ya. Nah, ini saya join dengan dinding bawah ke atas, jadi sehingga dia kelihatan garis ini. Lalu berikutnya kita coba di sini join dengan kolomnya, J aja, join. Oke, dia langsung ngalah. Nah, jangan lupa di save. Langkah berikutnya kita membuat railing ya, dimana kita harus ke lantai 3 dulu. Nah, di sini kita pergi ke tab architecture, kemudian di sini ada railing, sketchpad aja, lalu ini tarik aja garisnya ini. Nah, ini berdasarkan dari AutoCAD file saya itu sudah ada ini ya, profilnya di sini, plan profilnya. Nah, ini saya juga coba buat dari sini. Ini saya tarik dari sini kemari. Jangan lupa di TR. Lalu ini juga saya tarik dari sini kemari. Jangan lupa di TR juga. Ini juga klik dari sini kemari. Nah, klik W dan T untuk melihat posisinya gimana. Kita klik aja dulu sementara. Nah, dia udah berada di posisi ini. Nah, kita perlu adjust ketinggiannya gitu ya. Kita cek ini ketinggiannya berapa dulu ya. Saya udah lupa tadi. Jadi kita bisa menggunakan ini, measure between two references atau MB di shortcut saya. Klik aja di sini kemari. 400. Ya, kira-kira gitu ya, 400. Lalu kita harus offset ini setinggi base offset itu 400. Nah, ini dia sudah seperti itu. Lalu kemudian kita buat jaraknya ini, kita perlu cek dari railing ini, edit type. Dari edit type itu klik aja struktur non continuous. Oke, close. Kemudian baluster placement. Nah, baluster placement ini dia berjarak 275. Saya mau buat ini berjarak 200 misalnya. Klik aja apply.
apply, dia akan lebih rapat ya adjustmentnya, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini yang saya rasa cukup ya. Kemudian saya kira memang ini desainnya agak, saya mau menyesuaikan dengan posisi tinggi ini ya, jadi saya perlu cek berapa sih ketinggian ini. Nah, caranya pertama, untuk kita perlu ukur dari sini ke atas itu menggunakan set work plane-nya seperti biasa. Dimanapun objeknya kita mau kerjakan, pastikan work plane-nya ya, karena di Rapid itu work plane itu sangat krusial fungsinya. Nah, kayak biasa saya hanya mau mengukur ini, tujuannya hanya mau mengukur. Jadi ketika saya klik dimensi DI, nah dia mengukur secara horizontal bukan vertikal gitu ya. Jadi saya perlu secara vertikal, dimana kita harus setting work plane-nya. Klik set, kemudian pick a plane, kita ambil bidang vertikal dari kolom ini, sehingga ketika kita klik DI dia akan posisi dimensinya langsung muncul di sekitaran itu dan posisi vertikal gitu ya. Ini harus saya tekankan karena ini saya sering pakai dan fungsinya sangat berguna ketika asistensi terhadap engineer maupun arsitek ya. Berarti kita harus turunkan railingnya 300. Klik aja di sini. Nah, di railing ini kan 1100, jadi kita turunkan 300, itu kurang lebih jadi 800 ya gitu ya. Kemudian ini railing height, ini dia top rail height-nya itu ganti menjadi 800 ya, jadi kurang lebih sama. Jadi desain secara horizontal line-nya itu dia sama tingginya dengan ini. Kalau kita cek secara standar, ini ketinggiannya udah 1200, yang saya kira cukup untuk sisi keamanan ya kalau di atas. Jangan lupa save. Oke. Nah, berikutnya kita harus buat wall ini. Sebelumnya itu belum ada wall. Kita harus buat wall ini. Pergi ke lantai 3. Kita klik WA atau icon wall di sini. Ada langsung pilih dinding bata, kemudian tarik aja dulu, nanti bisa kita align, jadi nggak ada masalah di sini ya. Nah, ini bisa kita AL, selalu gunakan perintah AL, saya sangat merekomendasikannya. Menggunakan AL, lalu biasa adjustmentnya atau pengaturan itu di sini aja. Level atap ganti level 3 karena kita mau offset dari level 3 itu setinggi 1 meter gitu ya. Nah, kolomnya juga sesuaikan, kolomnya ini sesuaikan setinggi 3000 ya. Dari lantai 3 itu setinggi 1000 ya. Oke, jangan lupa di join. Oke. Sudah. Pastikan udah ke join dengan baik. Oke, sudah. Lalu di sini, di step ini kita akan buat atap kaca ya. Jadi sebenarnya ada trik dari buat atap kaca itu menggunakan roof. Dari lantai 3 roof. Nah, di sini ada roof slope glazing ya. Namun saya lebih prefer menggunakan terpisah. Nah, jadi rangkanya itu mau saya edit lebih fleksibel menggunakan beam system di structural tab gitu ya. Nah, maka kalian bisa ulik melalui di sini melalui roof slope glazing. Tapi pada saat proses yang saya paparkan ini adalah saya akan pisah lapisan atap kacanya dengan rangkanya gitu ya. Kalau di sini sih dia kesatuan editingnya gitu ya. Jadi untuk saat ini kalian ikuti saja cara saya dulu. Nah, pergi ke architecture. Saya ulang. Close. Nah, pergi ke architecture, lalu cari dia di roof juga, tetap sama roof by footprint. Kita tidak bisa sketch dari sini, maka kita harus pergi ke lantai 3.
klik roof by footprint, kemudian ambil rectangular di sini, klik aja di sini dulu sesuai dengan lubangnya. Nah, di sini ada simbol icon segitiga seperti itu, saya uncheck aja. Kemudian saya offset 150 misalnya untuk secara desain itu untuk menghindari tampias dari air hujan gitu ya. Saya rasa udah cukup. Kemudian kita perlu cek secara 3D posisi dia di mana. Ya, posisinya itu 1000 dari lantai 3, 1000 atau 1 meter dari lantai 3. Nah, untuk sementara ini kita mau fokus di zona ini, jadi BX aja atau klik aja di sini, selection box ya. Selection box, klik aja. Nah, sehingga dia objeknya akan fokus di area ini doang gitu ya. Nah, saya coba adjust sedikit supaya agak lebaran. Nah, pada posisi ini saya mau pastikan supaya lebih kelihatan clean untuk memulai editing objek atau model. Saya ingin meng-hide sementara selection box ini dengan menggunakan ini kacamata hide atau isolate element. Ulang lagi, klik boxnya ini, pergi ke kacamata, isolate kategori. Saya ulang lagi. Saya menggunakan kacamata, baru isolate. Saya ulang lagi. Nah, umumnya saya menggunakan keyboard shortcut HH. Jadi dia objeknya sudah ke hidden sementara, ke isolate sendiri, temporary hide. Nah, ini saya coba cari ada nggak temporary hide, reset temporary hide. Saya coba ini, klik dulu temporary. Nah, ya untuk defaultnya saya kira memang menggunakan keyboard shortcut HH. Kalau kalian pakai keyboard shortcut saya, kalian sudah langsung klik aja HH. Jadi mari kita lanjutkan untuk pembuatan atap kaca ini ya, atap kaca. Nah, ini pastikan dia. Nah, di sini saya mau adjust kemiringan itu kurang lebih sekitar 5 atau 10 derajat. Nanti kita lihat desainnya apakah sudah cukup baik gitu ya. Nah, kembali lagi, jangan lupa select objeknya, klik edit footprint, kemudian pilih garis sebelah sini karena kita mau meringkan dari sini ke kanan ya. Nah, kalian bisa klik di sini define slope atau buat kemiringannya. Di sini juga ada. Nah, di sini langsung ada slope-nya 30 derajat. Saya mau buat pertama 50 derajat. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. Ya, untuk bentangan seperti ini saya rasa udah cukup miring ya. Jadi langsung kita fokus aja buat rangka atapnya. Tapi saya mau pastikan saya mau pakai atap kaca yang 12 mm ya gitu ya. Jadi di sini yang saya punya di template saya itu ada 8 mm. Saya coba cek dulu apakah ada yang 12. Ternyata tidak ada. Jadi saya buat untuk kalian ketahui juga, untuk buat yang baru klik aja edit type, kemudian duplicate, kemudian ganti namanya boleh versi kalian. Sementara saat ini saya ganti versi saya, yaitu tinggal ganti angka 12 mm. Nah, dari sini strukturnya ini edit, jadi dari 8 ke 12 aja gitu ya. Oke, klik OK. Dia udah, tebalnya udah cukup. Kemudian kita mau pastikan dia saya pakai, pada saat saya dan arsitek saya itu ngedesain ini, saya menggunakan rangka rangka hollow 60 kali 40 ya. Jadi kalau kalian rasa itu kurang pas, kurang kecil atau kurang harus diperbesar, ya itu kembali ke kalian sih. Untuk desain ini
pada saat itu kita menggunakan tingginya itu 60 dan lebarnya 40. Jadi saya perlu offset dari bawah ke atas itu 60 mm. Nah, di sini adalah perintah yang powerful bagi saya, yaitu di beam system ya. Kita akan membuat rangkanya di bawah ini. Kembali ke structure atau pergi ke icon structure, lalu di sini ada namanya beam system ya. Beam system. Kemudian set dulu work plan-nya. Again, work plan di Revit itu sangat krusial fungsinya ya. Jadi di mana posisi kita itu ingin bekerja, kita set dulu work plan-nya. Work plan itu saya definisikan sebagai bidang kerja ya gitu ya. Jadi set, pick a plane, pilih bagian sisi bawahnya ya, sampai rektangularnya ini posisi permukaan bawahnya. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka kalian akan sulit nanti menggambarnya dan bahkan tidak akan mau di posisi bawahnya frame-nya gitu ya. Udah saya klik, kemudian saya pergi ke top view, lalu saya kembali ke structure, klik modify, lalu saya ambil rectangular. Oke, rectangular, kemudian ini saya klik objek aja gini. Sudah. Lalu klik beam direction-nya. Ini nanti kalian bisa memahaminya sendiri, ubah-ubah aja, bisa secara vertikal maupun horizontal. Pada saat ini saya butuh yang horizontal dulu ya. Nah, ini dia. Nah, posisi horizontal sudah ada, tapi ukurannya ataupun posisi jaraknya itu masih ngacak atau by default gitu ya. Jadi saya akan edit. Kembali lagi, ini saya pilih ya. Di sini hati-hati ya, karena memang objek kita itu berdekatan atau overlap, bukan overlap ya, ya berdekatan lah gitu kan. Jadi hati-hati dalam memilihnya gitu. Nah, kalau kalian pilih ini namanya basic roof. Nah, untuk memilih beam system tadi, karena kita mau edit beam system, jadi kita perlu perhatikan di propertiesnya. Nah, misalnya ini saya select, ternyata dia structural beam system. Oke. Kita harus edit di beam systemnya, kemudian pergi ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini secara plan saya crop dulu ya. Dan ini yang tanda silang ini, crop view-nya ini di klik aja sehingga kita fokus ke zona ini aja. Nah, di sini saya mau ngasih satu tips ya. Di SketchUp itu namanya kalau nggak salah X-ray ya. Nah, di sini ada juga X-ray view namanya. Nah, itu menggunakan ini visual style, kemudian ada wireframe. Di sini wireframe, atau di keyboard shortcut saya itu pakai WF ya, WF. Nah, dia langsung kelihatan transparan ya, transparansi objeknya. Nah, ini yang paling saya perlu pastikan adalah saya harus isolate dulu roofnya supaya saya bebas untuk ngatur frame di bawahnya. Klik di sini, klik kembali tadi, oke. Kemudian saya baru bebas atau mudah untuk menseleksi beam sistemnya ataupun susunan beamnya gitu ya. Nah, ini saya atur dulu. Jaraknya saya buat aja dulu 800 misalnya, atau 80 cm ya. Oke. Nanti kita adjust berdasarkan keinginan kita. Satu lagi, setelah saya udah buat ini, saya biasanya remove beam sistemnya dulu gitu ya, karena ini bentuknya nggak tipikal terbagi dengan rata gitu. Jadi saya remove aja beam sistemnya, kemudian saya klik beamnya, klik select all instances visible in view, kemudian saya group dulu agar memudahkan saya ya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam objeknya ini. Saya akan klik W dan T supaya kalian tuh bisa lebih mudah membayangkan ya. Jadi sebelah kiri, sebelah kiri denah, sebelah kanan 3D adalah workflow yang paling saya sukain gitu, kira-kira gitulah ya. Nah, ini saya perlu perhatikan profilnya ini apakah sudah sesuai dengan ukuran kita
gitu. Saya perlu cek. Nah, di sini dia hollow 200. Sorry, saya perlu edit. Nah, oke. Hollow di sini 40 kali 20, sementara yang saya sebutkan tadi kita pakai 60 kali 40. Nah, semisal hollow ini tidak ada di Rapid kalian bisa pergi ke icon tab insert, kemudian di finishkan dulu, finish groupnya dulu. Kalian bisa pergi ke insert, kemudian load Autodesk family, klik di sini hollow ya, hollow, baru search. Nah, dia akan kasih, nah ini dia, pakai RHS yang rectangular, kemudian hollow section, kalian pilih yang mana aja. Nah, klik aja di sini, klik di sini, nanti dia akan masuk ke Revit kalian. Baru klik load, dia akan masuk. Klik OK aja. Nah, saya edit kembali, klik di sini, kemudian klik ini. Lalu di sini namanya belum merefleksikan dimensi aslinya, jadi saya harus edit type. Saya rename menjadi 60 kali 40. Sementara ini saya belum ngecek dimensi ketebalan dari hollow-nya, tapi saya buat di sini 5 aja dulu. Yang paling saya harus pegang adalah panjang tinggi ya, panjang kali lebar ya. Ya, oke. Di situ saya perlu 40 mm dikali 60 mm ya. Sorry. Ya. Tebalnya 5, tapi nanti kalian boleh cek langsung dari katalog materialnya. Untuk sementara saya buat di sini dulu seperti itu. Jadi 40 ini saya ganti 60, 20 ini saya ganti 40. Tebalnya itu saya ganti mungkin 5 ya. Klik OK. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya rasa ketebalannya kurang tipis deh, kayak kurang proporsional aja gitu. Saya buat 3,5 kali ya. Oke, kira-kira proporsional dari bahannya kira-kira seperti itu, tapi saya belum cek katalognya. Nanti kita bisa cek lagi, atau kalian bisa cek sendiri ya. Yang saya mau pastikan kalian paham tuh konsep editing maupun duplikat dari objeknya. Nah, di sini setelah ini saya butuh sisi yang vertikal. Nah, ini kan saya punya sisi yang horizontal. Saya buat dulu posisi crossnya ya, posisi vertikal dan horizontal framingnya. Nah, itu saya edit group, kemudian saya kembali ke structure, beam system, kemudian set work plane-nya lagi, atau ya show dulu work plane-nya apakah sama. Nah, ini work plane itu di lantai 3. Jadi klik set dia, pick a plane, kemudian ambil plane-nya yang di bagian ini. Ya, sudah. Oke, sudah miring. Show-nya ini dinonaktifkan supaya jangan terlalu mengganggu visual kita. Kemudian kita akan buat beam system, structure. Ya, modify. Klik di sini rectangular. Nah, ini tetap sama posisinya. Sorry. Ya. Saya kira kita harus nge-trace-nya ini dari tanpa atas 3D ini ya. Nah, dari sini rectangular. Dari sini kemari. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus arah beamnya ya, beam directionnya ini kita harus ganti ke arah vertikal. Nah, kita klik. Fix spacing ini kasih aja dulu, misalnya fix number, misalnya 2 gitu ya. Kemudian beam type-nya ini kasih aja tadi yang RHS 60 kali 40. Klik OK aja dulu. Nah, 2 dia akan posisinya di sini gitu. Ya, kalau secara 3D itu kira-kira seperti ini. Nah, kembali lagi, saya akan remove beam systemnya. Saya remove. Lalu ini saya akan align atau pindahkan ke sisi dindingnya ya. Nah, ini saya akan pisahkan ke dindingnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu ini juga
saya akan taruh di posisi center dari wallnya ya. Ini coba keluarkan aja dulu, apakah bisa kita AL ya. Nah again kita harus menggunakan modify, kemudian pergi ke AL, ambil dia titik centernya ini, garis putus-putus temporary ini, kemudian klik di sini, dia udah posisi di tengah. Lalu kita akan unjoin, sebentar, disallow join. Kita coba trim dulu ya. Oke. Nah, di sini saya ada profil dari hollow yang horizontal. Kita harus sampaikan ke titik posisi titik glassnya itu, ataupun titik kaca, atap kacanya. Nah, sebelum ke situ kita coba untuk atur posisi dari beam horizontalnya. Nah, pada desain kita pada saat itu kita menggunakan garis referensi grid line ini, kemudian ini kita align kemari, AL, klik yang di posisi centernya itu, kemudian kita buat dimensi lagi DI, kita klik kemari, kita klik kemari, klik kemari, klik kemari. Oke. Finish group dulu. Kita akan bagi dia sama rata ya, sama rata. Nah, kalau kita klik dimensinya ada icon I dan Q ya. Equal maksudnya. Kita coba klik aja dulu. Nah, ada yang ini apa namanya? Seperti yang kurang, ada warning lah, kira-kira seperti itu. Jadi saran saya klik grupnya ini HI, jadi dia bisa ke isolate, kemudian ungroup. Oh sorry HR dulu, kemudian kita perlu dari 3D aja. Oh sorry, lebih baik dari plan. Klik aja. Bentar ya. Nah, dari 3D ini kita isolate dulu rangka atapnya, HI. Nah, baru kita ungroup dengan menggunakan ungroup ini atau keyboard shortcutnya UG. Lalu kita bagi jarak rangka atapnya. Nah, dari sini kita coba klik aja dulu. Equal. Nah, dia akan membagi sama rata. Jadi dia ini sama rata dengan yang ini juga. Nah, yang mau kita pastikan di sini dia kan masih nilainya alfabet ya. Nah, ini bisa kita ganti menjadi equality text, ini kita ganti jadi value. Nah, 945. Jadi saya rasa cukup lah ya untuk bagi rata itu. Lalu mungkin di ujung saya tambahkan satu lagi, ini saya copy aja kemari. Nah, itu. Lalu saya klik ini trim atau extend multiple elements menggunakan TT. Nah, ini klik. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini juga dia harus attach. Ya, jika memang kalian ngerasa ini apa ya, nggak nyambung kayak gini, kalian bisa klik objeknya di sini. Lihat propertiesnya di sini. Ada start join cutbacknya ini jadiin 0 aja gitu, sehingga dia akan nge-attach langsung ya. Jadi biasanya sih ini akan dilas kelilingnya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini jangan dibalikin viewnya, tetap di isolate ini objek kita. Lalu berikutnya kita akan lanjut ke bidang atasnya. Bidang atasnya ini adalah dinding terakhir, jadi kita mau attach ke situ ataupun align ke situ. Bisa menggunakan perintah align, tapi ya saya move aja tadi. Nah, ini saya menggunakan TT, kemudian klik lagi. Ini klik lagi. Oke. Nah, dari sini
Jangan dilanjutkan dimensi ini, kita buat dimensi baru aja. Klik DI, ambil garis gridnya, kemudian attach kemari, kemari, dan ke dinding ini ya. Ya, sorry, aduh, kita harus ngulang lagi. Klik ini, klik ini, klik ini, klik ini, ini, dan attach ke dindingnya ini ya. Nah, klik dimensi lainnya, kemudian klik equal. Nah, dia akan membagi sama rata. Equality textnya diganti menjadi value ya, 930. Oke, saya rasa cukup untuk pembagian itu. Nah, untuk di sini kita select semuanya, kita klik group ya. Ini dia group atau GP atau GP. Klik aja oke. Ya. Baru ini posisi ini karena kita isolate tadi, klik aja H dan R. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, baik. Kita select selection boxnya lagi, klik HI. Sorry, HH ya, bukan HI. Klik ini, klik HH. Klik T dan B untuk full view ya. Saya perlu cek ini lagi apakah sudah sesuai ya. Ya, saya rasa cukup seperti ini karena memang lubangnya nggak terlalu gede juga. Jadi secara desain ya cukup lah ya. Ya. Nah, ini misalnya beamnya kalian mau potong ya, barangkali bisa. Ya, ketika memang beamnya mau kalian potong, mau kalian menangkan ini, klik aja TR di sini. Ya, klik aja S dan L sehingga kalian akan motong ini, baru klik di sini, klik TT untuk trim extend ya. Oke. Ini bubble-nya ini klik kanan, disallow join sehingga dia akan ngebreak. Ini juga putar kemari. Klik ini, disallow join. Ya. Baru TT, ambil bidang ini sampai dapat ya. Kalau nggak dapat pakai klik tab lagi ya. Seperti yang saya jelaskan di video berikutnya. Klik ini, klik di sini, disallow join juga. Kemudian TT, ambil bidang ini, bidang yang biru highlighted ini, baru klik kemari. Ya. Klik F dan G atau finish group ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita buka selection box-nya. Ya, selection box-nya kita buka. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian rasa desainnya kurang atau apa namanya, posisi detail 3D-nya kurang pas, kalian bisa komen di bawah dan tunjukkan linknya, image yang mana yang benar gitu ya. Saya nggak masalah. Cuman yang mau saya tekankan di sini adalah konsep dasar untuk membuat rangka dan atap kaca ini kurang lebih seperti itu, kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya kita akan berangkat ke sini ya. Skylight ataupun atap kaca yang di sini kita perlu cek di plan-nya dulu atau di sectionalnya dulu. Buka ini, do not crop view. Nah, di sini kita perlu cek dia punya ini yang saya sebut tadi, hollow-nya itu 40 x 60 ya, berdasarkan desain sebelumnya. Dia ada berapa frame ini ya? Ada 6 ya. Sorry, 5. 1 2 3 4 5. Dan tingginya dari permukaan atap roof itu sekitar 200 dengan rangka atap
5 ya. Kemudian ini saya klik 3D-nya. Nah, yang pertama kita perlu buat, oh ini ada objek void-nya. Klik aja P dan N. Nah, ini saya perlu pastikan nanti apakah sudah benar posisi dari cat kita tadi ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan juga bahwa dengan menggunakan Rapid ini kita bisa ngecek gambar kita di AutoCAD itu apakah sudah linear antara plane, kemudian 3D, kemudian dengan seksional juga ya gitu. Oke, nah lanjut di sini kita pergi ke architecture. Saya coba modeling dari 3D, architecture, kemudian klik dulu top view-nya ini. Nah dari sini kita bisa klik wall, architectural, dinding bata 150. Saya perlu buat base constraint ini dari level roof atau level atap ya gitu ya. Kemudian top constraint-nya tetap level atap tapi offset 200. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba dulu, nanti kita revisi kembali. Ini kita buat. Nah, sorry. Oke, jadi mudahnya kita menggunakan rektang, kemudian kita buat offsetnya itu 75 mm sehingga dia akan langsung align terhadap lubang dari openingnya ya. Nah ini kita pastikan dia level atap ini dia 150 dari garis level gitu ya, sehingga memang dindingnya ini yang kita buat ini overlap atau saling bertimpa. Nah caranya untuk mempermudah kita untuk select tanpa mengselect satu-satu itu bisa menggunakan klik di sini, lalu kita menggunakan klik tab sekali, lalu klik kiri sekali, dia akan langsung terselect. Oke, saya ulangi, klik di sini, arahkan kursor di sini, baru klik tab sekali, baru klik kiri sekali. Nah, dia akan udah terselect posisi ininya ya, wallnya. Nah, setelah itu kita mau menaikkan dia ke base offsetnya itu 150, karena memang kita nambah 150 ini jadi 350 ya. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan ini alat ukurnya, measure between two references atau MB. Kita cek di sini apakah udah benar. Ya sudah benar 200. Lalu kita bisa cek di sini. Kita buat kembali lagi, kita buat atapnya dulu ya. Kita buat atapnya dulu. Kita klik lantai 3. Offsetnya dari bibir atau dinding luar ini berapa ya? Nah 120. Jadi saya mau genapkan di 150 ya. Nah saya akan buat roof ataupun atapnya itu dari icon ini, dari lantai 3. Oke. Dari lantai atap. Nah, saya perlu memunculkan project browser. Kalau kalian pakai keyboard shortcut saya, kalian bisa menggunakan P dan J. Itu sehingga project browser itu langsung muncul level atap. Dari level atap ini kita punya ini. Ya. Saya perlu offset. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi adalah sambil belajar Rapid, saya mengoreksi gambar saya. Ternyata posisi gambar saya ini tidak akurat ya. Jadi posisi kaca atau skylightnya ini salah, bisa saya katakan salah gitu ya. Jadi saya mengkoreksinya dengan menggunakan Revit ya. Jadi hal yang paling membantu kita itu di Rapid ini adalah keakurasian gambar yang sangat tinggi bagi saya. Makanya saya selalu senang menggunakan Revit ini. Oke, kita lanjut di roof. Kita klik roof, kemudian ini rectangular, kemudian di rectangular ini kita pilih roof generic glass 12 mm. Kita klik di sini dengan offset 150. Ini dinding terluarnya tadi, ini dinding terluarnya tadi. Klik di sini. Nah, saya hanya mau mendemonstrasikan saja ketika memang objek ini semua menyala, apakah yang terjadi kan gitu ya. Nah, kita lihat secara 3D. Ketika saya klik OK,
apa yang terjadi gitu. Nah, dia akan membuat atap pelana kayak gini. Atap perisai ya kayak gini. Nah, untuk saat ini atap kita itu datar. Klik aja. Jadi kembali lagi, saya selalu menggunakan icon tab. Ini icon yang sering saya pakai selalu. Jadi untuk menseleksi objek yang bersambung, itu saya menggunakan arahkan kursornya kemari, kemudian klik tab sekali, lalu klik sekali, kemudian define slope-nya ini di uncheck aja, lalu klik centang ini. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kembali lagi, saya menggunakan tools pakai AL, lalu klik di sini, baru klik di sini. Ya. Nah, kita harus beri ruang atau beri space terhadap rangka frame-nya itu. Jadi saya harus move ke atas 60 karena rangka holo kita tadi adalah 60 kali 40. Jadi klik M dan V atau ikonnya di sini, move. Tarik aja ke atas, klik 60. Oke. Nah, langkah berikutnya kita buat rangka atap dengan menggunakan beam system. Sama aja, saya coba dari 3D dulu menggunakan top view, lalu saya ke structure, beam system, saya menggunakan ini, klik aja rangka terluarnya. Nah, sebelum itu saya butuh tampilan wireframe ya. Wireframe itu kayak di SketchUp namanya X-ray mode gitu ya. Nah, wireframe itu pergi aja ke box ini, kemudian wireframe. Nah, sehingga dia bisa kita snap ke atas ke ininya, ke garisnya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau misal tidak bisa, buat aja dulu gini. Nanti itu gampang kok. Nah, ini posisi ini base plan-nya ini kita harus menggunakan set work plan ini di lantai atap gitu ya. Nah, pick a plane bagian ini. Oke, saya ulangi dulu ya. Yes aja. Nah, dari sini sebelum kita buat beam systemnya itu, klik aja dulu beam system, lalu jangan lupa set work plan-nya dulu. Pick a plane ya, pick a plane. Baru kita pilih bidang bawahnya ini dari atap kaca kita tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita buat. Nah, jadi kita tidak perlu wireframe-nya ya, karena tadi awalnya kita tidak mensesuaikan atau memberikan work plan yang benar gitu ya. Jadi saya koreksi, kita pakai beam system, kemudian dia akan, kita harus setting work plan-nya dulu, set work plan-nya, lalu klik di sini P dan C, klik bagian bawahnya ini, lalu kita ke atas, lalu klik rectangular di sini, baru klik di sini. Nah, kita perlu arahnya itu vertikal dan horizontal ya, vertikal dan horizontal. Di fixed number ini saya perlu dia ada berapa rangka dari sini ya. Sama 5. Sorry. Ya, 5. Saya perlu klik fixed numbernya 5. Saya klik OK dulu. Nah, fixed numbernya 5. Kemudian saya akan atur sesuai dengan desainnya. Nah, ini roofnya ini ataupun atapnya ini, saya klik HH untuk isolate objeknya. Dengan mengetahui di sini ada borderline warna biru, itu terjadi isolate object ya. Oke. Nah, klik di sini. Kembali lagi, untuk ngaturnya ini saya perlu remove beam systemnya supaya lebih mudah. Saya perlu cek profilnya sudah pas 60 kali 40. Kemudian saya pergi ke top view, lalu di sini saya klik Oke. Nah, mungkin pada saat ini kita perlu wireframe mode atau X-ray mode ya. Kembali ke bawah,
visual style, graphic display option, kembali visual style, wireframe. Nah, dari wireframe ini kita akan kita akan pindahkan MV. Ya, ambil di sini. Oke. Kembali ke posisi mode biasa, itu pakai consistent color. Nah, kita bisa menggunakan align tools ya. Align tools, klik AL, kemudian klik sisi ini, lalu klik di sini. Ya. Lanjut lagi, klik AL, klik sisi frame di sini. Nah, ini kita akan bagi sama rata menggunakan konsep yang sama di sini ya. Jadi, saya pergi ke lantai atap. Objek saya tidak kelihatan, jadi saya perlu edit di sini, find, kemudian di sini menjadi wireframe sehingga atap kaca saya kelihatan ya. Atau kita bisa menggunakan settingan di sini. Wireframe ini diganti hidden line dulu, pergi ke struktural, by disiplin dia akan ada garis putus-putusnya sesuai dengan gambar struktural ya. Tapi di sini saya lebih nyaman menggunakan wireframe gitu ya. Nah, di wireframe ini saya akan beri dimensi DI, klik di sini sampai ke 5 profilnya ataupun hollow-nya. Nah, di sini klik di sini equal. Nah, dia akan membagi equal. Ya, kembali lagi saya biasanya ngecek berapa sih kalau dia dibagi rata-rata. Oke, 490. Nah, setelah objeknya sudah selesai, saya biasanya select pakai CTRL, kemudian saya GP group, lalu akan saya rotate di titik sentral yang sama menggunakan ini RO. Lalu jangan lupa hidupkan kopinya ya, copy, sehingga kita merotate sekaligus mengopi objek. Nah, kurang lebih seperti ini. Klik OK. Lalu kita cek di 3D apakah sudah benar. Nah, di sini kita perlu cek di level atap. Kita perlu align lagi. Ini kita perlu align ke dari 3D tadi. AL, kemudian di sini sisi dalamnya dinding ini kita AL kemari. Iya. Nah, ini kalau kita select objeknya dia ada icon equalnya ya. Jadi equal ini kita matikan dulu. Kita coba dulu ya apakah bisa. AL. Kita klik di sini. Nah, ternyata bisa. Jadi dia langsung udah ter-equal ya. Tersamaratakan. Saya coba perlu cek jaraknya. 535. Ya, sama. Berarti oke. Lanjut kita ke 3D. Lantai 3 kita delete dulu. Kita close dulu, bukan di delete. Menggunakan W dan T untuk kembali lagi W dan T untuk sebelah kiri plane, sebelah kanan 3D. Saya selalu defaultnya begitu atau settingan template saya kira-kira gitulah ya. Nah, di sini kalian bisa cek ternyata profil kita lewat. Nah, masukin aja atau klik di sini, klik 2 kali supaya kita edit grupnya. Nah, di sini trim klik profilnya atau bisa langsung tarik seret gini aja. Ya. Lanjut ke berikutnya TT, klik sisi atap yang itunya, kemudian tarik seret. Dia langsung ke sisi tepi atap kacanya. Nah, klik T dan B untuk melihat secara full. Project browsernya saya sementara tidak perlu, saya klik aja P dan J. Saya klik save ya. Saya klik home di sini. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat dinding belakang ini ya. Atap skylight belakang ini. Karena di level atap kita menggunakan atap kaca di sini. Saya perlu cek daerah. Nah, ini atap kaca. Di posisi ini saya perlu menggunakan atap kaca. Jadi saya klik DI dulu.
200 sama seperti tadi ya. Nah, di sini saya perlu pastikan ini adalah objek beam ya, atau balok. Jadi 320 kali 150. Ini juga sama 350. Oh, oke. Ternyata beamnya ini lebih gede, 350 kali 150. Oke, baik. Kita akan buat saat ini saya lebih dengan posisi seperti ini saya lebih senang membuat dengan menggunakan architecture, kemudian komponen, model in place, lalu menggunakan structural framing editing ya, atau structural framing family. Klik OK, buat aja balok atap belakang. Klik OK atau enter. Lalu kita perlu membuat level atap 320. Oke, saran saya kita buat kolom balok yang sama dulu ya untuk mempermudah kita. Nah, sembari saya mendemonstrasikan cara membuat follow me kalau di SketchUp. Nah, di sini ada namanya sweep ya, sweep. Nah, coba lihat, perhatikan dulu sweep. Saya klik sweep. Lalu di sini ada sketch patch, ada pick pad. Nah, saya lebih senang menggunakan sketch patch. Pickpad juga bagus, dia menggunakan referensi 3D di sini. Tapi saya lebih senang membuat sketch patch. Klik aja top view-nya. Nah, ini lalu di sini saya klik di sini. Ini dan ini ya. Saya klik TR trim to corner-nya. Nah, di sini saya akan klik objeknya, selesai. Untuk patch-nya udah ada jalurnya, patch-nya udah ada. Kemudian edit profile. Nah, di profile ini saya akan edit 350 kali 150 ya. Nah, ini saya buat aja dulu, nanti kita adjust bisa kok. 300, klik aja ini dulu, klik di sini 150 kali 350 ya, DI jangan lupa 350. Klik OK. Nah, klik OK dulu, nggak apa-apa. Nah, di sini agak menggantung, jadi saya perlu edit work plane. Apakah bisa? Ya, jadi saya edit work plane-nya dulu sehingga objek ini sama rata terhadap bidang ini atau bidang lantai bawah. Tapi saya edit sweep-nya ini saya naikin jadinya, gitu ya. Edit sweep-nya ini saya naikin, klik di sini, klik ini, kemudian back. Lalu saya akan naikkan ke atas, MV, kemudian klik ini, lalu saya klik di sini. Klik OK dulu. Klik OK dulu. Ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, tapi saya mau menyamaratakan materialnya supaya jangan terlalu jelek ya, gitu ya. Plaster. Untuk editing material mungkin kita akan bahas di sesi-sesi akhir nanti. Ini masih ada di sini, masih overlap, jadi klik aja edit boundary. Kemudian menggunakan align tool AL. Mana dia? Ini dia AL. Klik di sini, kemudian kemari. Klik objek, ya, finish. Nah, ini coba kita join, apakah ada lagi garis vertikalnya? Nah, ini. Dia kalau udah terjoin dengan material yang sama, dia akan smooth ya. Ini juga J. Klik ini, ya. Kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa menggunakan ini, line walk. Line walk invisible lines. Ya. Nah, itu. Ini coba klik J ke atas, ya. Ini juga klik J. Kalau misalnya tidak bisa, LW aja atau line walk invisible lines. Itu nggak masalah bagi saya ya. Ya, tapi memang
Ada kadangkala memang posisinya agak menjengkelkan gitu ya, tapi ya Rapid memikirkan itu. Invisible line, ini bisa ditarik bubble-nya ya. Nah itu dia, LW, ditarik bubble-nya, kemudian klik ini lagi, klik ini lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita berikutnya akan membuat atap kacanya lagi. Level atap. Kita perlu cek, ya sama profilnya ada 5. Profilnya ada 5. Kita coba copy dari sini. Nanti kita edit yang sisi ini ya. Nah, kita perlu sisi top view. Kemudian CC atau CO. Klik di sini. Nah, dari sini jangan lupa, ini sebelumnya kita grup. Harus berhati-hati. Grup di sini itu sama dengan komponen di SketchUp, gitu ya. Grup di SketchUp di sini adalah assembly, gitu. Assembly itu ini assembly. Artinya apa? Ketika kita edit grup di sini, dia akan berpengaruh ke sini juga, gitu. Jadi kalau di SketchUp itu adalah komponen, gitu. Nah, ini ada baiknya kita ungroup dulu, ungroup, kemudian baru kita group ulang. Saya tidak begitu suka menggunakan create assembly ya, jadi saya akan membuatnya ini menjadi group kembali. Oke. Lalu saya tarik ke atas, klik top view-nya, ini saya perlu tarik. Saya mau lihat ini jaraknya berapa ya. Ini ke bawah itu 490 ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi ini saya align dulu. Oh sorry, sepertinya wallnya keikut ya. Oh iya, wallnya keikut. Jadi select aja ini menggunakan tab. Ya, ini delete, kita nggak perlu wallnya ini. Kemudian kita, karena ini sebelahnya adalah lahan orang, jadi ini ada baiknya kita align ke dindingnya ya. Jadi nggak boleh melebihi batas dinding. Align, klik OK. Lalu ini TT atau menggunakan ini icon trim extend element, ini TT. Baru kita drag ya, sehingga udah pas. Oke. Nah, lagi kita klik finish. Ini kita edit dulu atapnya, tarik kemari, sama ratakan kemari, align juga bisa, ini juga sama ratakan kemari karena belakang itu batas lahan orang lain. Nah, ini kita perlu offset 150. Klik 150. Klik OK. Lalu nah, rangkanya kita perlu bagi ya. Nah, ini rangkanya ini perlu kita trim dulu atau TT. Kita menggunakan ini trim extend. Ini ya. Kemudian kita di satu sisinya lagi TT atau trim extend. Menggunakan ini ya. Baru klik OK. Lalu kita copy ya. Saya perlu cek level atap. Kita bisa menggunakan array dalam Revit ini. Jadi 490 kita array. Kita delete dulu ini. Dari sini kita AR atau menggunakan ini dia, array ya. Oke, selection cannot be grouped. Oke. Jadi klik dari 3D, kita HI untuk mengisolate di Rapid. Seperti biasa, saya sebelah kiri Dena, sebelah kanan 3D ya. Nah, dari sini saya ungroup dulu menggunakan ini, ungroup. Lalu saya klik di sini AR, saya klik sana ke kiri itu sejauh 4
90. Saya kasih, nah ini ada angka ini bisa kita edit. Jadi berapa? 8 kurang satu lagi 9. Nah, angka ini nanti kita akan edit sendiri ya. Jadi klik ini, select all atau SA, klik kanan, select all instances visible in view, baru ungroup. Kemudian jaraknya ini DI. Nah, ini mau kita samaratakan sama sisi ini. Ya. DI, klik kanan, klik di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, lanjut. Baru kita klik equal ya, equal di sini, dia akan terbagi sama rata. Kembali lagi saya perlu cek value-nya 510, oke, nomor atau angka yang cantik. Oke, kemudian ini posisi ini, jadi ini saya perlu align kemarin dulu atau trim extend TT menggunakan ini. Oke, sudah sama rata. Iya, lanjut sedikit lagi. Kita perlu cek apakah ini sudah sama rata ya. Ini kemari. Oke, ya kita perlu satu profil lagi di sini. Ini adalah dinding terakhirnya atau framing terakhirnya atau balok terakhirnya. Jadi kita perlu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap. Jadi kita ini untuk ngedelete dimensi ini, kita klik di sini, delete witnesses. Oke, lalu kita align kemari. Ini equal aja. Ya, sudah sama. Lalu jangan lupa klik atau block, baru di group ya, agar lebih enak untuk editingnya. HR dan TB. Nah, sejauh ini posisi untuk membuat roofnya itu kurang lebih seperti ini ya. Atap skylightnya. Cuman emang dalam pemikiran saya itu harusnya ada sedikit sirkulasi atau gap untuk udara itu bisa keluar masuk gitu ya. Ya, tapi nggak masalah. Ini kalian bisa adjust dan modify sendiri. Tapi untuk konsep dasarnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau menurut saya sih dengan posisi seperti itu bisa aja kita tambahkan di belakangnya itu sebuah kondisi sebuah jendela untuk bisa mensirkulasikan angin untuk masuk gitu ya. Oke, sudah siap. Nah, jangan lupa untuk dukung channel saya di sini. Harapan saya kalian juga bisa untuk memperbaiki pekerjaan kalian dengan menguasai Revit ini, sehingga semua section 3D, elevation, denah dan lain sebagainya itu terintegrasi dari 3D yang kita buat gitu ya. Nah, ke depan kita akan pelan-pelan untuk membuat denah tampak potongan dulu dari objek 3D ini gitu ya. Sebelumnya itu mungkin kita perlu cek apakah daerah-daerah dalam itu perlu kita sentuh lagi gitu ya. Contoh buat dinding, buat pintu, jendela dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalnya kalian butuh tidak tahu sesuatu terkait dengan ini, kalian bisa komen di bawah. Saya akan coba reach kalian, kemudian mungkin bisa saya jawab, saya akan reply. Jika memang kalian ada kendala family, template dan lain sebagainya, kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel saya.